Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Asep ya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan video pembelajaran khususnya pelajaran bahasa Sunda kelas 10 ya. Nah, di pembelajaran jarak jauh ini materi untuk bahasa Sunda kelas 10 itu nanti tentang bagaimana cara menyusun laporan kegiatan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas sama-sama. Ini dia. Nah, slide pertama kita eh, sudah ini ya, sudah diberikan orang bingung gitu. Nyusun laporan kegiatan. Apa sih itu menyusun laporan kegiatan teh? Hmm. Jadi nanti sebelum saya menerangkan ke dalam bahasa Indonesia ya, nanti saya akan membaca atau menjelaskan dulu tentang menyusun laporan kegiatan kanu bahasa Sunda. Nah, pengertiannya itu apa sih gitu ya? Langsung aja ini dia pengertiannya. Nah, laporan nyaeta hiji wangun pikeun nepikeun warta, keterangan, bewara atau pertanggungjawaban boh lisan atau dina tulisan tibahan ka atasan luyu jeung hubungan kalungguhan authority jeung tanggung jawab responsibility anu aya di antara maranehna salah sahiji cara ngalaksanakeun komunikasi ti hiji pihak ka pihak sejen. Nah, jadi laporan itu ya bisa kita definisikan sebagai keterangan berita acara gitu ya. Misalkan gini, kalian ingin membuat laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban laporannya itu biasanya ditulis untuk atasan ya, dari bawahan ke atasan gitu. Nah, eh, di laporan ini harus ada hubungan keterkaitan dengan tanggung jawab ya, responsibility dan kelungguhan authority. Nah, ini kurang lebih penjelasan tentang laporan ya, laporan kegiatan gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan gitu ya. Hal-hal non wae nu kudu diperhatikan sebelum nyian laporan gitu ya. Sampai meh ini dia. Anu kudu diperhatikan jeung nulis laporan kegiatan. Yang pertama, aduh maaf ya ada kira. Tentukan maksud jeung tujuan laporan. Anu kedua, tentukan tempat jeung waktu kegiatan. Anu katilu, alat dina proses ngumpulkeun datana naon? Nah, anu kaopat, ngayakeun survei atawa kunjungan awal. Nah, anu kalima, laporan kudu objektif jeung make bahasa anu lugas. Oke, kita bahas dulu ya satu-satu. Yang pertama, tangtukeun maksud jeung tujuan laporan. Ieu teh maksudna naon? Tangtukeun maksud jeung tujuan laporan, ya, ini dimaksud untuk sebelum kalian membuat laporan itu, kalian harus menentukan tujuannya dulu. Kalian membuat laporan ini tujuannya kan untuk dilaporkan ke atasan. Maksudnya, tujuannya apa? Nah, itu dia tujuannya ya. Yang kedua, tentukan tempat jam waktu kegiatan. Kalian dalam menulis laporan ini, waktu dan tempat kegiatannya itu di mana? Ditulis. Jangan sampai luput dari penulisan. Dan yang ketiga,
alat dina ngumpulkeun data. Nah, dalam membuat laporan biasanya kan kita ada tuh ya alat dina proses ngumpulkeun data. Proses ngumpulkeun data nate alat-alat nate naon wae. Nah, itu nanti dilampirkan. Alat dan prosesnya dilampirkan. Anu kaopat aya ngayakeun survei atau kunjungan awal. Naon survei kunjungan awal teh? Yang namanya laporan kegiatan ya, apabila tidak ada kunjungan survei itu bisa dibilang kurang afdol lah ya. Biasanya juga kalau misalkan kita mau survei, mau kegiatan misalkan apa ya, eh, praktek kerja lapangan gitu ya, magang gitu. Nah, biasanya kan kita mengandalkan kunjungan awal dulu atau yang disebut dengan survei. Nah, dan yang kelima ini adalah laporan kudu objektif jeung make basa anu lugas. Naon anu basa anu lugas teh naon? Ya ini weh bahasa yang baku lah kalau bahasa Indonesianya ya mah. Eh, kok ya masih ya gitu. Nah, laporan kudu objektif. Objektif di sini itu bisa dibilang laporannya itu harus benar-benar real ya, tidak ada manipulasi, tidak ada iya pokoknya tidak ada kebohongan lah, itu harus objektif dan benar apa adanya. Oke, sampai di sini ngerti semua ya, mudah-mudahan ngerti ya. Selanjutnya saya memberikan kesimpulan saja untuk tujuan laporan kegiatan ini sebenarnya sangat simpel ya. Kalian dalam membuat laporan yang diperhatikan, yang harus diperhatikan, pokoknya 5 ini saja gitu. Tujuan laporan, waktu dan kegiatan laporan, alat pengumpulan datanya apa, ya, kunjungan awal surveinya itu di mana, dan yang terakhir laporannya harus objektif. Itu dia barangkali materi pada kesempatan kali ini ya. Dan untuk tugasnya kalian silahkan lihat di slide berikutnya. Ini dia. Nah, tugas buat kalian ya, ini silahkan ditulis di buku bahasa Sunda kalian. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama yaitu jelaskan cara rancang laporan kegiatan. Dalam bahasa Indonesianya berarti kalian disuruh menjelaskan nih bagaimana sih cara merancang laporan kegiatan. Anu kedua, naon wae anu aya dina panutup laporan. Sebut jeung jelaskeun. Nah, maksudnya tugas nomor 2 ini apa saja yang ada pada penutup laporan. Sebutkan sama kalian, itu disebutkan terus dijelaskan ya. Misalkan nih saya kasih satu contoh contoh penutup. Apa ayo contoh penutup? 1, 2, 3, 4. Nah, ya daripada kalian bingung ya, nanti aja saya kasih taunya. Yang penting kalian isi aja dulu ya. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalkan saya nanti kasih tahu sekarang, takutnya kalian catat ntar ya. Cari tahu aja dulu. Oke, tugas nomor 3 yaitu naon nu dimaksud bewara. Hmm, apa sih itu bewara teh? Bewara itu apa sih bahasa Indonesianya? Nah, cari tahu ya. Yang keempat, jelaskan fungsi dina laporan kegiatan. Bahasa Indonesianya itu apa fungsi dari laporan kegiatan itu ya. Kamu nulis fungsi, kamu nulis laporan kegiatan itu
Fungsinya buat apa? Nah, jawabannya tulis. Dan yang terakhir ada sebutkan unsur-unsur laporan. Nah, di dalam laporan kegiatan itu kan pastinya selalu ada yang namanya unsur-unsur laporan ya. Nanti kalian tulis di buku tulis bahasa Sunda. Oke? Mungkin itu saja video pembelajaran jarak jauh yang saya berikan ini ya. Eh, Apa ya? Amanat saya atau kesan dan pesan saya kepada kalian semua selama masa pandemi ini tolong jaga kesehatan baik-baik ya. Jangan sampai ada yang sakit. Kalau misalkan kalian ingin keluar rumah, silakan menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 ini. Contohnya apa? Menggunakan masker saat keluar. Kalau mau buka pintu, pakai hand sanitizer. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih lanjut lagi ya, nanti kalian silahkan lihat grup WA-nya masing-masing. Untuk sistem pengumpulan tugas ini, saya akan memberikan tugasnya ini melalui upload tugas ya. Jadi nanti kalian mengupload ke dalam link yang akan saya berikan. Nanti linknya itu akan ada di deskripsi video ini ya. Catat baik-baik, nanti ada di YouTube. Nah, di bawahnya itu ya, deskripsi itu namanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.